Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Cucu Cinta Nadira. Semoga semua teman-teman yang bergabung di sini dalam keadaan sehat. Begitupun dengan saya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Teman-teman, kali ini saya mau memberikan sedikit informasi mengenai soal P3K tahun 2021 bagi teman-teman yang mungkin nanti mau mendaftar P3K di tahun 2021. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa seleksi P3K 2021 nanti akan dilaksanakan dengan 3 tahapan, yaitu tahapan seleksi administrasi, tahapan seleksi kompetensi, tahapan seleksi wawancara. Lalu, apa yang dimaksud dengan seleksi kompetensi? Jadi seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah pengetahuan keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Sedangkan kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi jabatan. Jika dilihat dari pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara pada pengadaan P3K tahap 1 tahun 2019, setiap peserta harus mengerjakan sebanyak 90 soal dalam waktu 100 menit dengan rincian 40 soal kompetensi manajerial, 10 soal kompetensi sosial kultural, dan 40 soal kompetensi teknis. Setelah mengerjakan 90 soal tersebut, akan ada waktu jeda dan selanjutnya peserta kembali ujian untuk menyelesaikan 10 soal wawancara selama 20 menit. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit info mengenai soal-soal seleksi wawancara. Soal-soal yang saya bagikan ini hanyalah sebagai referensi dan bahan pengayaan saja untuk menambah pengetahuan. Sebagai seorang guru tentunya hal ini sangatlah dianjurkan karena ini akan menentukan keberhasilan kita di masa mendatang. Baiklah, mungkin kita mulai saja. Seperti apa soal-soal seleksi wawancara? Mungkin dalam latihan ini saya akan memberikan soal wawancara sebanyak kurang lebih 60 soal. Dan jika saya bacakan semua sepertinya waktunya akan panjang, maka dari itu saya hanya akan membacakan beberapa soal saja dan selebihnya nanti teman-teman yang membutuhkan soal latihan seleksi wawancara ini berupa file PDF, nanti beberapa menit ke depan saya akan bagikan nomor kontak saya, teman-teman bisa japri ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di video saya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Untuk soal latihan seleksi wawancara ini terdiri dari beberapa soal, diantaranya ada soal uraian dan soal pilihan ganda. Ini lengkap dengan kunci jawaban ya teman-teman. Soal pertama yaitu kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah kondisi yang ... Jawabannya adalah memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Nomor 2, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Nomor 3, organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi. Nomor 4, menurut saya, jika 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Nomor 5,
saya ditawarkan oleh guru untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya Dinas Pendidikan Kabupaten tempat tinggal saya. Saat ini saya baru saja mendapat musibah kedua orang tua meninggal. Saya bersama adik berdua sehingga tidak dapat meninggalkan tempat menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga karena merupakan tanggung jawab saya. Nomor 6, menurut saya bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Nomor 7, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah membagi tugas secara adil dan memotivasi untuk menyelesaikannya. Kemudian nomor 8, salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Nomor 9, dalam rapat anggota dan pimpinan, pendapat saya dikritik oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Nomor 10, saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan anggota lain yang turut bersalah. Itu adalah contoh soal latihan berupa uraian. Kemudian soal selanjutnya adalah soal latihan berupa pilihan ganda. Baik, mulai saja. Nomor 1, sikap saya terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja. A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. B. Perubahan adalah suatu yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara-cara baru tersebut. D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting. E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Jawabannya adalah E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. Nomor 2, berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar. A. Saya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. D. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. E. Saya menyukai pekerjaan saya tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Jawabannya adalah E. Saya menyukai pekerjaan saya tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Nomor 3, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu, saya senang A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar yang tinggi. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jawabannya adalah C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Mungkin hanya itu saja soal-soal yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang membutuhkan soal latihan wawancara ini berupa file PDF, teman-teman bisa menghubungi kontak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.